Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian keempat dari cerita Legend of Fuyao. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Zhang Henian membawa calon pewaris mengunjungi raja. Pewaris mengatakan jika ayahnya adalah Xuan Yuanxi. Seorang pelayan melihat melalui silsilah keluarga. Dia menemukan jika ayah pewaris tercatat di silsilah keluarga. Tetapi tidak ada penjelasan jika Xuan Yuanxi memiliki keturunan. Pewaris berkata jika dia lahir dari seorang pelayan, dan ibunya meninggal saat melahirkannya. Disebutkan jika kelahiran dari istri yang tidak sah, maka tidak akan dicatat dalam silsilah keluarga resmi. Namun petugas masih bingung bagaimana membuktikan kebenaran perkataan pewaris tersebut. Ketika para pejabat memperdebatkan masalah ini, Qizhen datang dan menyarankan menguji kekuatan pewaris dalam mengendalikan air. Raja setuju dengan perkataan Qizhen. Dia berkata untuk membawa pewaris ke Imperial Killing Stage untuk menguji kekuatannya. Di tempat lain, Pangeran Zhangbei dan pasukannya telah mendekati ibu kota. Namun mereka harus menyeberangi jembatan di tengah cuaca yang buruk. Fuyao berusaha melarang mereka untuk menyeberang karena kondisinya sangat berbahaya. Namun Zhangbei tidak memperdulikan perkataannya. Dia memerintahkan pasukannya untuk tetap menyeberang. Dan benar saja, di tengah jembatan, para prajurit banyak yang terjatuh ke dalam sungai. Pangeran Zhangbei pun terseret oleh arus sungai yang sangat deras. Fuyao yang melihat kejadian tersebut melompat ke sungai untuk menyelamatkan sang pangeran. Qizhen membawa pewaris memasuki Imperial Killing Stage, yang diikuti oleh Menteri Zhang Henian. Sementara para pejabat berdiri di luar di tengah hujan lebat, berharap pewaris tersebut berhasil melakukan yang terbaik. Pewaris menirukan gerakan mengendalikan air seperti yang dilakukan Xuan Yuan sebelumnya. Tanpa diduga, dia berhasil melakukannya. Menteri Zhang sangat gembira. Atap kubah langit telah tertutup kembali, dan hujan pun berhenti. Sementara Qizhen terkejut dan tidak mempercayai apa yang telah dilihatnya. Di tempat lain, para prajurit membawa pangeran ke daratan, di mana mereka harus memberikan nafas buatan untuk sang pangeran. Tiba-tiba seorang wanita bernama Lianzu tiba di sana. Dia menyukai sang pangeran dan berkata akan memberikannya nafas buatan. Namun sebelum dia melakukannya, sang pangeran tiba-tiba sadar. Dia terkejut dan memerintahkan pasukannya segera kabur dari sana. Setelah membuktikan kekuatannya, para pejabat mengakui pewaris tersebut sebagai keturunan Xuan Yuan. Dia dilantik sebagai ahli waris kaisar. Terlihat Qizhen tidak menyukai peristiwa tersebut. Jenderal Ji memberikan Fuyao sekantong emas dari pangeran sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkannya. Akan tetapi mereka belum bisa membebaskan Fuyao untuk pergi, hingga lonceng Zheng Kun kembali ditemukan. Fuyao terlihat tidak terima. Dia berniat hendak menemui pangeran. Pangeran yang belum sepenuhnya pulih tidak ingin bertemu siapapun. Saat Fuyao menggedor pintunya, tiba-tiba Lianzu tiba di sana. Dia juga ingin bertemu pangeran. Jenderal Ji berkata jika pangeran tidak ada di sana. Namun sang putri tidak mempercayainya. Fuyao bertanya apakah dia adalah saudara perempuan pangeran Zhangbei. Lianzu menjawab jika dia bukan saudaranya. Dia lebih suka menjadi kekasihnya. Lianzu terus menggedor pintu.
Jenderal Ji berusaha untuk menahannya. Kesempatan itu digunakan Fuyao untuk menyelinap pergi dari sana. Dia menuju gerbang ibu kota. Di sana Fuyao melihat tanda yang menunjukkan jika Xiaoqi ada di ibu kota. Yang mana simbol tersebut adalah tanda yang diajari Fuyao kepada Xiaoqi ketika mereka nanti akan terpisah. Tetapi ketika dia akan memasuki kota, penjaga gerbang meminta dokumen perjalanan yang dia tidak miliki. Fuyao lalu kembali dan menyelinap memasuki kamar Pangeran Zhangbei. Dia tidak tahu jika pangeran menyadari kedatangannya. Di saat dia akan mengambil lencana milik pangeran, Pangeran Zhangbei membuka matanya. Fuyao terkejut dan mereka pun bertarung. Di luar tentara berlarian ke tempat pangeran, tetapi mereka mengira jika pertarungan itu hanya antara pangeran dengan seorang wanita. Tidak ingin mengganggu kesenangan pangeran, Jenderal Ji menyuruh para prajurit kembali dan berjaga-jaga. Di dalam terlihat Fuyao diikat pada sebuah tiang. Dia terlihat sangat marah karena pangeran melakukan kecurangan untuk mengalahkannya. Karena Fuyao selalu berteriak, pangeran lalu menyumpal mulutnya dengan kain. Keesokan paginya Fuyao terlihat telah dilepaskan dari ikatannya. Pangeran berkata kepada Lian Zhu jika dia tidak diperbolehkan mengikutinya kemanapun. Tetapi Fuyao berkata jika dia ingin membawanya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Fuyao mengajak pangeran taruhan. Pangeran pun setuju. Siapapun yang bisa melemparkan batu paling banyak ke dalam kendi, maka dia pemenangnya. Pertandingan pun dimulai. Mereka berdua berhasil memasukkan batu ke dalam kendi. Namun saat pangeran melemparkan batu terakhirnya, Fuyao menendang kerikil yang membuat kendi tersebut pecah. Dan pangeran pun gagal memasukkan batu terakhirnya. Fuyao mengklaim jika dirinya sebagai pemenang. Terlihat pangeran sangat marah atas kecurangan Fuyao. Namun mau tidak mau, dia terpaksa mengakui kekalahannya. Mereka pun lalu pergi memasuki ibu kota. Kepada penjaga gerbang, pangeran menunjukkan lencananya. Yunhen menyambut kedatangan Pangeran Zhangbei dan mengantarkannya ke sebuah penginapan. Pangeran Zhangbei berkata jika dia ingin bertemu dengan Qizhen. Namun Yunhen memintanya untuk bersantai terlebih dahulu setelah perjalanannya. Keesokan harinya, Zhangbei menemui Qizhen. Dia berkata jika lonceng Zheng Kun telah dicuri saat dalam perjalanan. Qizhen terlihat terkejut, namun dia meragukan perkataan Pangeran Zhangbei, yang membuat Pangeran Zhangbei menjadi marah karena dituduh berbohong. Pangeran Zhangbei berkata jika dia akan bertanggung jawab dan mencari lonceng tersebut. Namun sebenarnya Zhangbei mencurigai Qizhen, di mana dia melihat Qizhen hanya berpura-pura terkejut saat mengetahui lonceng tersebut telah dicuri. Dia berkata sepertinya Qizhen telah mengetahui jika lonceng itu telah dicuri. Qizhen menemui Tabib Zong. Dia memberikan beberapa hadiah dan menyuruh Tabib Zong untuk melihat-lihat kota. Kemudian dia mengatakan tujuan kedatangannya. Qizhen meminta Tabib Zong untuk membuat raja lebih baik, atau setidaknya membuatnya tampak seolah-olah menjadi lebih baik. Tabib Zong berkata jika dia harus menemui raja terlebih dahulu, sebelum dia tahu tindakan apa yang akan dilakukannya. Pangeran Zhangbei sedang membersihkan pedangnya. Salah satu anak buahnya bernama Lin Yi datang membawakan minuman untuk bersulang dengannya. Saat dia menuangkan arak, pangeran terlihat mencurigai sesuatu. Tepat sebelum Lin Yi akan meminum cangkirnya, Pangeran Zhangbei tiba-tiba menukar cangkir mereka. Lin Yi seketika menjadi gugup. Sepertinya dia sadar jika pangeran mencurigainya. Pangeran berkata kenapa Lin Yi tidak meminum araknya. Apakah dia takut diracuni? Walaupun ragu-ragu, Lin Yi memaksakan dirinya untuk meminumnya. Namun tiba-tiba Pangeran Zhangbei melemparkan cangkir Lin Yi yang berada di tangannya.
Yun Hen melapor kepada Kizen jika sekarang Zhang Beiye pasti telah diracuni oleh orang suruhan mereka. Namun jika gagal, mereka telah menyiapkan rencana cadangan untuk menghabisi Pangeran Zhang Bei. Pangeran Zhang Bei terlihat sangat kecewa mengetahui jika Lin Yi telah mengkhianatinya. Setelah bertahun-tahun setia, dia ingin tahu mengapa Lin Yi mengkhianatinya dan berjanji untuk melepaskannya jika dia memberitahukannya. Lin Yi akhirnya mengaku jika Raja Tianxia telah mengancam nyawa keluarganya jika dia tidak melakukannya. Kemudian tanpa diduga, Lin Yi menikam dirinya sendiri agar kegagalannya tidak menyebabkan keluarganya dihukum. Sebelum meninggal, dia memperingatkan Pangeran Zhang Bei jika dia masih dalam bahaya dan membisikkan sesuatu kepadanya. Setelah memperingatkannya, Lin Yi pun meninggal dalam pelukan pangeran. Pangeran Zhang Bei memberitahu prajuritnya untuk menyebarkan berita jika dia telah membunuh Lin Yi karena telah berkhianat. Dia melakukan itu untuk menjaga keamanan keluarga Lin Yi. Di sebuah festival ganda, Fuyo berdoa agar Seoki selalu diberi keselamatan dan mereka bisa bertemu kembali secepatnya. Sementara di seberang sungai, Pei Yuan juga sedang berdoa agar dia bisa sesegera mungkin bertemu Fuyao dan membalaskan dendamnya. Tanpa diduga, Ali melihat Fuyao dan mengatakannya kepada Pei Yuan. Bersamaan dengan itu, Fuyao pun juga melihat mereka. Fuyao berlari melewati kerumunan orang-orang, diikuti oleh Pei Yuan. Dia memerintahkan tentaranya untuk mencari keberadaan Fuyao. Di tempat lain, diperlihatkan Tabib Zong memasuki rumah masa kecilnya. Dia melihat tablet peringatan untuk keluarganya di sekitar ruangan. Tabib Zong menangis memberi hormat dan meminta maaf karena tidak berbakti. Dia mengingat malam di mana semua keluarganya dibunuh. Dia tidak akan pernah melupakan dendam di hatinya. Dan diketahui jika nama asli Tabib Zong adalah Xuan Yuanyu. Dalam kilas balik kita diperlihatkan jika sebagai seorang anak laki-laki, dia ditinggalkan di tumpukan mayat dan melihat orang tuanya dibunuh. Tabib Zong bersumpah untuk membalaskan kematian mereka. Dia kemudian melihat sebuah amplop. Di dalamnya terdapat sebuah kertas yang bertuliskan nama Yun Hen beserta tanggal lahirnya. Pangeran Zhang Bei berkata kepada Jenderal Ji jika dia mencurigai Kizen membantu saudaranya untuk menyingkirkannya. Mereka harus segera mendapatkan lonceng Zheng-kun sehingga saudaranya tidak akan ada alasan untuk melawannya. Zhang Beiye meminta Jenderal Ji untuk menyelinap kembali ke Tianxia. Dia khawatir tentang keselamatan ibunya dan meminta Jenderal Ji menghubungi bawahan masa lalunya dan bersekutu dengan mereka, di mana dia memiliki kekuatan rahasia untuk menjaga ibunya tetap aman. Sebenarnya Kizen tidak tertarik ikut campur dengan urusan internal kerajaan Tianxia, namun karena mereka diharuskan bekerja sama, Kizen pun mau tidak mau harus melakukannya. Dia berencana membuat kematian Zhang Beiye seolah-olah seperti sebuah kecelakaan. Yalanzu tiba di penginapan. Dia menemukan para penjaga pintu kamar pangeran telah tewas. Yalanzu melihat para tentara yang menyerang penginapan. Dia mengeluarkan ketapel dan menyerang mereka, di mana amunisi ketapelnya berisi kalajengking beracun. Melihat temannya diserang, para tentara pun berdatangan. Layanzu yang telah kehabisan amunisi lalu mengambil belatinya. Dia bertarung dengan para tentara tersebut dan menghabisi mereka. Namun dikarenakan jumlah musuh yang terlalu banyak, dia pun akhirnya terluka.
Yalanzu yang sudah kehabisan tenaga menangis memanggil Zhang Beiye. Dia mengira jika pria yang dicintainya itu telah tewas. Namun tiba-tiba Pangeran Zhang Bei datang dan menghabisi semua para tentara musuh. Mereka pergi meninggalkan mayat-mayat tersebut untuk dibakar, lalu pergi dari sana mencari Fuyao. Di tempat lain, Fuyao lari dari para tentara Pei Yuan yang mengejarnya. Tiba-tiba seseorang menendang biji-bijian yang menyebabkan para tentara terpeleset dan jatuh. Fuyao sangat senang melihat orang itu adalah Xuan Yuanmin. Dia lalu pergi sebelum para prajurit berhasil berdiri. Dari balik pohon, Xuan Yuanmin mengagetkan Fuyao, dan seperti biasa dia kembali menggodanya. Seorang pria berpakaian hitam pergi ke sebuah rumah kosong dan mulai menggambar sebuah tanda di dinding. Ketika dia mendengar suara ada yang datang, dia segera bersembunyi. Yang ternyata orang itu adalah Fuyao dan Xuan Yuanmin. Xuan Yuanmin memberitahu Fuyao untuk tetap diam dan bersembunyi di sana, dan jangan pergi kemanapun. Fuyao melihat sebuah gambar di dinding. Dia mengira jika itu tanda yang ditinggalkan oleh Xiaoqi. Dia melupakan perkataan Xuan Yuanmin sebelumnya, lalu pergi untuk mencari Xiaoqi. Xuan Yuanmin dan Jiang Feng mendatangi sebuah pasar budak, di mana budak-budak di sana diperlakukan lebih buruk daripada di Gunung Jiwa Mistis. Mereka lalu melumpuhkan penjaga dan memasuki tahanan para budak. Ternyata Fuyao juga pergi ke tempat tersebut. Di sana dia melihat para budak dipaksa untuk bertarung satu sama lain. Tiba-tiba dari belakang seseorang memukul punggungnya, hingga dia terjatuh tidak sadarkan diri. Xuan Yuanmin mendatangi seorang budak di dalam tahanan, yang diketahui bernama Tuan Qiu. Dia adalah mantan pelayan ayahnya Tabib Zong, dan orang yang telah mengkhianati tuannya. Xuan Yuanmin berkata jika dia datang atas nama orang yang dia selamatkan dulu, di mana dia dulu bekerja sama dengan seorang tentara untuk menjaga Tabib Zong agar tidak dibunuh. Xuan Yuanmin bertanya kepadanya tentang keberadaan Dragon Scale Armor, di mana itu adalah harta suci kerajaan Taiyuan yang telah menjadi berkah sekaligus kutukan bagi kerajaan. Xuan Yuanmin berkata jika mereka berencana untuk mengambilnya kembali. Dia lalu menyuruh Jiang Feng untuk membawa Tuan Qiu pergi dari sana. Fuyao tersadar dengan tangan telah dirantai, dan dia berada di dalam sebuah tahanan. Mereka lalu membawanya ke arena bertarung para budak. 3 orang budak dikeluarkan untuk melawan Fuyao. Siapapun di antara mereka yang berhasil membunuhnya, maka akan dibiarkan pergi dari sana hidup-hidup. Yang ternyata itu semua adalah rencana dari Pei Yuan. Fuyao berhasil mengalahkan 3 orang budak tersebut, namun dia tidak membunuhnya. Tiba-tiba dari atas, para budak tersebut ditembaki dengan anak panah. Pei Yuan mengakui jika dia telah menahan Xiaoqi dan menggunakan simbol untuk menjebak Fuyao. Fuyao berkata jika masalah di antara mereka tidak ada hubungannya dengan Xiaoqi. Dia bersedia menyerahkan diri, asalkan Pei Yuan melepaskan Xiaoqi. Namun Pei Yuan mengacuhkan perkataan Fuyao. Dia mengeluarkan 100 tael emas. Bagi siapapun yang berhasil membunuhnya, maka dia bebas pergi dari sana, dan akan diberikan hadiah emas. Pei Yuan lalu melepaskan semua para budak di sana dari tahanan.
Fu Yao melompat dan memukuli orang-orang di sana. Pria berpakaian hitam turun untuk menyerangnya. Namun dengan mudah Fu Yao mengalahkannya. Hal itu membuat Pei Yuan menjadi panik. Dia lalu menendang nampan yang berisi emas tersebut. Sehingga para budak pun lupa untuk membunuh Fu Yao. Mereka berlari untuk mengumpulkan emas sebanyak yang mereka bisa. Sementara itu, Pei Yuan dan para prajurit pergi meninggalkan arena. Para budak mulai mendorong gerbang dan berusaha mencoba pergi dari sana. Xuan Yuanmin datang mencoba menyelamatkan Fu Yao. Namun Fu Yao berkata jika dia akan mengejar Pei Yuan dan menyelamatkan Xiao Qi. Di luar arena, Pei Yuan telah menunggu dengan pasukan pemanah. Begitu para budak berhasil menjebol pintu, Pei Yuan memerintahkan melepaskan panah membunuh mereka semua. Fu Yao yang menyaksikan pembantaian itu lalu menendang pintu sebagai tameng untuk berlindung dari anak panah. Pangeran Zhang Bei dan Lai Yanzu juga datang membantu menghabisi para prajurit. Seorang tentara melapor jika Fu Yao mendapatkan bantuan, namun Pei Yuan tidak memperdulikannya. Dia bertekad untuk menghabisi musuh berbuyutannya tersebut. Pei Yuan melepaskan anak panah dan mengenai punggung Fu Yao. Melihat Fu Yao sedang terluka, para prajurit maju menyerangnya. Fu Yao kembali bertarung dengan para prajurit tersebut. Dia lalu mengambil kesempatan untuk menyerang Pei Yuan. Di sisi lain, Pei Yuan bersiap menyerang Fu Yao dengan senjata rahasianya. Xuan Yuanmin yang menyadari hal tersebut maju dan menahan serangan Fu Yao. Fu Yao terkejut dan nampak kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Xuan Yuanmin. Di sini Xuan Yuanmin memainkan dramanya, seolah-olah dia menyalahkan Fu Yao karena telah berani menyerang bangsawan. Ketika Pei Yuan hendak membawa Fu Yao, Xuan Yuanmin berkata jika dia juga punya urusan pribadi dengan Fu Yao. Dia telah menyelamatkan nyawa Pei Yuan, jadi Pei Yuan harus memberinya wajah. Xuan Yuan lalu menyuruh Jiang Feng untuk membawa Fu Yao pergi dari sana. Pei Yuan tidak bisa membantah perkataan pewaris. Pangeran Zhang Bei dan Lai Yanzu pun juga pergi meninggalkan tempat tersebut. Xuan Yuanmin menyadari jika Pangeran Zhang Bei mengikutinya. Dia menyuruhnya keluar dan memberikan Fu Yao kepadanya. Xuan Yuanmin sangat sadar jika saat ini Fu Yao tidak akan aman jika bersamanya. Saat para pejabat berkumpul, Menteri Zhang bertanya kepada Qi Zhen, mengapa batalion pertahanannya dikerahkan oleh orang lain karena hubungan asmara. Qi Zhen menuduhnya mengarang cerita. Menteri Zhang berpendapat jika seseorang melakukan itu dengan sengaja, sehingga dapat menghasilkan uang dengan diam-diam, dengan cara menangkap kembali para budak yang kabur. Qi Zhen berusaha tetap tenang menutupi kekesalannya. Dia berkata jika itu hanyalah karangan yang tidak berdasar. Di tempat lain, diperlihatkan Fu Yao dirawat oleh Lai Yanzu. Ketika dia tersadar, Lai Yanzu mengambilkannya makanan dan menyuapinya. Lai Yanzu terlihat sangat mengagumi keberanian Fu Yao, yang melawan ratusan prajurit tanpa rasa takut. Qi Zhen sangat marah terhadap Pei Yuan karena telah berani mengerahkan tentara tanpa seizin darinya. Akibat perbuatannya itu, orang-orang di istana mengawasi dan membicarakannya. Sekarang posisinya sebagai menteri sedang terancam akibat tindakan Pei Yuan tersebut. Pei Yuan menyadari kesalahannya. Dia meminta maaf kepada pamannya itu. Namun Qi Zhen sudah terlalu marah. Dia menyuruh Pei Yuan pergi dari sana. Yun Hen datang melapor kepada Qi Zhen. Dia berkata jika saat kejadian, pewaris Xuan Yuanmin juga hadir di sana, di mana dia pergi bersama Fu Yao. Dia juga berkata jika orang yang mereka kirim untuk membunuh Zhang Beiye semuanya ditemukan tewas, sedangkan Zhang Beiye sendiri masih hidup.
Yunhen berkata jika sepertinya Zhang Beiye tidak mencurigai mereka sebagai pelakunya. Sekarang dia sedang berada di penginapan barunya, menunggu arahan dari Kizen. Oke, demikianlah bagian keempat dari cerita film Legend of Fuyao. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.